Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yaitu masalah fikih berkaitan dengan masalah qiraat. Faslun, ini suatu fasal. Walil qiradi arba'atu syara'id, dan bagi qiraat, bagi hasil, qiraat itu bagi hasil. Arba'atu syara'id, ada 4 syarat. Ayyakuna ala nadin minad darahimi wad dananiri. Yang pertama, harus ada qiraat itu atas uang daripada dirham dan dinar. Wa ayyazana rabbul mali lil amili fit tasarrufi mutlaqan. Yang kedua, harus memberi izin orang yang punya harta, orang yang punya modal harus memberi izin kepada orang yang bekerja, kepada amil, fi tasarrufi mutlaqan, dalam mengolahkan harta dengan mutlak, au fi ma la yanqati'u wujuduhu ghaliban, atau kepada barang yang tidak terputus adanya barang itu pada ghalibnya. Wa ayyastarita lahu juz'an ma'luman minar ribhi. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, harus membuat syarat malik bagi si amil. Jadi sepemilik modal harus membuat syarat kepada yang bekerja, juz'an ma'luman, memberikan satu bagian, minar ribhi, yang dari yang diketahui, minar ribhi, dari keuntungannya. Juz'an ma'luman minar ribhi, memberikan satu bagian yang diketahui dari keuntungannya. Wa alla yuqaddara bimuddatin. Kemudian syarat yang keempat, dan tidak dibatasi qiraat itu dengan waktu, wala dimana alal amil, dan tidak ada tanggungan atas amil, atas orang yang bekerja tidak ada tanggungan, illa biudwanin, kecuali dengan melampaui batas. Wa idza hasala ribhun wa khusranun, dan apabila berhasil keuntungan dan kerugian, jubiral khusranu biribhi, maka harus ditanggung, harus ditambal. Jubira khusranu birribhi, maka harus ditambal kerugian itu birribhi, dengan keuntungan. Jika terjadi kerugian, maka kerugiannya itu harus ditambal dengan keuntungan, bukan dari modal. Hadirin yang berbahagia,
hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Baiklah, mari sama-sama kita kaji sarah atau penjelasan daripada apa yang dikemukakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil qirat. Ini adalah satu pasal tentang hukum-hukum qirat. Qirat itu adalah bagi hasil. Wa huwa lughatan, dan bermula qirat secara lughah mustaqun minal qardi wa huwa al-qat'u. Secara lughah diambil dari lafaz al-qardu wa huwa al-qat'u, yaitu artinya al-qat'u, memotong atau pemotongan. Wa syar'an, dan secara syara' dab'ul maliki malan lil amil, menyerahkan orang yang memiliki modal kepada amil, kepada orang yang bekerja, ya'malu fihi, agar dia bekerja padanya. Waribhul mali bainahuma, dan bermula keuntungan harta tersebut bainahuma, di antara keduanya, di antara pemilik modal dan orang yang bekerja. Walil qiradi arba'atu syara'id, dan bagi qirat, untuk qirat atau bagi hasil arba'atu syara'id, ada 4 syarat. 4 syarat. Ahaduha, satu daripada syarat itu, ayyakuna ala nadin ay naqdin, bahwa ada qirat atas uang, artinya dia menggunakan uang. Minad darahimi wad dananiri, daripada dirham dan dinar, al khalisati, yang murni. Dirham dan dinar yang murni. Fala yazuzul qiradu ala tibrin, maka tidak boleh qirat menggunakan bubuk emas atau perak. Wala uliyin, dan tidak boleh dengan perhiasan. Wala maksusin, dan tidak boleh dengan emas atau perak yang dicampur. Wala urudin, dan tidak boleh dengan barang. Wa minha, dan daripada barang tersebut, al-fulusu, yaitu uang receh, uang logam yang biasa kita pegang, uang recehan. Jadi intinya bahwa qirat itu harus menggunakan dirham dan dinar yang murni. Makanya dikemukakan ayyakuna ala nadin ay naqdin, menggunakan uang. Uang tersebut berupa dinar atau dirham yang murni. Wasani, dan kemudian syarat yang kedua, ayyazana rabbul mali lil amil fit tasarrufi iznan mutlaqan, bahwa pemilik modal, pemilik uang, ya'zana, dia harus memberikan izin lil amil, kepada orang yang bekerja, fit tasarrufi, di dalam mengelola harta tersebut, di dalam tasarruf tersebut, iznan mutlaqan, dengan izin yang mutlak. Fala yazuzu lil maliki
dan tidak boleh bagi pemilik modal ay yudayyiqa tasarrufa alal mali, tidak boleh bagi pemilik modal ia mempersempit tasarruf kepada yang bekerja, tidak boleh mempersempit. Kakaulihi, seperti pernyataan pemilik modal, la tastari syai'an, janganlah engkau membeli sesuatu hatta tusyawirani, sampai engkau bermusyawarah kepadaku. Nah, itu termasuk mempersempit. Artinya dia tasarrufnya menjadi terganggu, pengelolaan hartanya menjadi terganggu. Karena apa? Harus bermusyawarah dulu. Kalau seandainya berdekatan, kalau seandainya pemilik modalnya jauh dengan si pekerja, itu artinya mempersulit untuk tasyaruf. Jadi tidak boleh si pemilik modal itu mempersempit tasyaruf kepada yang bekerja. Aula tashtari illa khintatal baydoa masalan, atau tidak boleh si pekerja membeli kecuali membeli gandum yang putih umpamanya, nggak boleh. Itu berarti termasuk mempersempit tasarruf bagi si pekerja. Summa atofal musannifu, kemudian musannif melanjutkan mengatofkan kauluhu ala kaulihi, atas pernyataannya sabiqan yang terdahulu mutlaqan. Kauluhu huna, pernyataannya di sini, au fima, atau pada sesuatu, ai fi tasarrufi, atau pada tasyarruf, fi syai'in, pada sesuatu. La yanqati'a, la yanqati'u wujuduhu ghaliban, tidak memotong wujudnya yang ghalib. Falau syarata alaihi syira'a syai'in, maka jikalau memberikan syarat kepada yang bekerja membeli sesuatu, yanduru wujuduhu, yang langka wujudnya, yang langka, yang tidak ada keberadaannya, kal khailil balqi, seperti kuda yang belang, lam yasiha, maka tidak sah. Jadi nggak boleh tuh si pemilik modal memerintahkan kepada pekerja atau amil untuk membeli barang yang tidak ada, barang yang langka. Nggak boleh, nggak sah, tidak sah. Bikin susah si pekerja. Di sini dicontohkan kal khalil balqi, seperti kuda yang belang. Itu kan susah, langka. Lam yasiha, maka yang demikian itu tidak boleh. Wasalisu, dan syarat yang ketiga, ay yasturita lahu, ay yasturital malik lil amil, bahwa memberikan syarat, maksudnya pemilik modal memberikan syarat kepada yang bekerja, juz'an makluman minar ribhi, satu bagian yang diketahui daripada keuntungan, kanisbihi au sulsihi, seperti separuhnya atau sepertiganya. Jadi jelas keuntungannya gimana nih, kesepakatannya, keuntungan dibagi dua atau dibagi sepertiga buat yang bekerja, 2/3 buat pemilik modal. Jadi itu dijelaskan bagi untungnya atau bagi hasil. Falau qalal maliku lil amil, maka jikalau berkata pemilik modal kepada yang bekerja, qarattuka ala hadzal mal,
qaratuka ala hadzal mali ala an laka fihi sirkatan au nasiban minhu fasyadal qiradu. Maka jikalau pemilik modal itu berkata kepada yang bekerja, qaratuka, aku berakad kirat kepadamu, ala hazal mali, atas harta ini, ala anlaka, ala allaki, ala anlaka fihi syirkatan, bahwa atas engkau, milik engkau, bagi engkau padanya, pada harta itu syirkatan, syarikah, syirkah, au nasiban minhu, atau bagian daripada harta, fasadal kirat, maka rusak kirat. Jadi kalau kirat itu hanya ada dua, pemilik modal dan pekerja. Kalau syirkah itu kan adalah kerja bareng-bareng, berserikat. Si orang dua itu sama-sama mengeluarkan harta dalam rangka bekerja sama. Syirkah yang demikian itu rusak, nggak boleh. Atau ada bagian harta dari si pekerja terhadap harta kirat, itu pun tidak boleh, fasyada. Jadi hanya dua, pemilik modal dan pekerja. Dah itu saja. Yang satu memiliki modal, yang satu enggak punya modal, hanya bekerja. Yang demikian itu boleh terjadi kirat. Au ala ar-ribha bainana soha, atau atas bahwa keuntungan itu di antara kita sah. Nah itu kan tadi seperti dijelaskan, harus ada keuntungan yang jelas pembagian hasilnya. Separoh-separohkah, pemilik modal separoh keuntungannya, pekerja juga separoh. Nah itu jelas, yang demikian itu sah. Wa yakuna ribuhu nisfaini, dan ada keuntungan itu bagi faro, setengah-setengah. Ya, setengah. Pemilik modal setengah keuntungannya, ya. Kemudian pekerja juga kebagian setengah. Ini adalah yang dikemukakan oleh pengarang kitab. Tapi intinya adalah harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Warabi'u, dan yang keempat, alla yakdira al-qirada bimuddatin maklumatin, bahwa tidak ditentukan opo kirat, dan tidak menentukan kepada kirat dengan waktu yang ditentukan. Kakaulihi, seperti pernyataannya, qaratuka sanatan, aku berakad kirat kepadamu 1 tahun. Itu nggak boleh ditentukan. Wa alla yu'allika bisyarti kakaulihi, dan bahwa tidak boleh menggantungkan kirat dengan syarat seperti pernyataan iza ja'a ra'su syahri qaratuka, apabila telah datang bulan, awal bulan. Iza ja'a ra'sul syahri, apabila telah datang awal bulan, qaratuka, maka aku berakad kirat kepadamu. Itu enggak boleh. Jadi pertama enggak boleh dikasih waktu, ya, tidak boleh ditentukan waktu. Misalnya setahun atau 2 tahun, tidak boleh. Itu malah juga mempersulit untuk tasyarruf. Atau dia memberikan syarat, nanti aku akan berakad kirat dengan kamu bagi hasil. Kalau bulan datang, bulan depan, awal bulan datang, maka aku akan berkirat kepadamu. Itu pun tidak boleh. Wal kiradu amanatun, dan bermurah kirat. Amanatun adalah satu amanah. Wahina izin, dan seketika itu la dimana alal amil, la domana alal amil, tidak ada tanggung jawab atas orang yang bekerja fi malil kirat, di dalam harta kirat, illa
biudwanin, kecuali dengan melampaui batas, fihi, di dalamnya. Kecuali melampaui batas. Misalnya dia ceroboh sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan barang kirot, maka yang demikian itu kecerobohan karena kecerobohan daripada si pekerja. Jika terjadi seperti itu, maka itu tanggung jawab yang bekerja. La domana alal amil, maka tidak ada tanggung jawab atas orang yang bekerja illa biudwanin, kecuali dia melampaui batas, fihi, di dalamnya. Wa fi ba'din nusahi, dan di dalam sebagian kitab naskah, bil udwani, dengan kata-kata bil udwani. Kalau di sini bi udwanin, kata-katanya bi udwanin, akan tetapi pada kitab naskah yang lain bil udwani. Wa idza asala fil malil kiradi, dan apabila berhasil di dalam harta kirat, ribhun wa khusranun, apabila berhasil di dalam harta kirat keuntungan dan kerugian, jubira khusranu, maka ditambal kerugian tersebut biribhi, dengan modal. Jadi ditambah biribhi, dengan keuntungan. Ya. Apabila terjadi kerugian, maka untuk menambal kerugian tersebut diambil dari keuntungan, bukan dari modal. Ya, diambil dari keuntungan. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna akdal kirad, bahwasanya akad kirad, jaizun, ada jaiz, akad yang boleh. Kirad itu adalah akad yang boleh. Minat torfaini, dari dua arah. Falikulli minal maliki, maka bagi tiap-tiap daripada pemilik modal, wal amil, dan orang yang bekerja, fashuhu, maka dia boleh membatalkannya. Boleh itu dibatalkan kirot, ya. Batalkan kirot boleh, baik itu pembatalannya dari si pemilik modal ataupun pembatalan dari si pekerja. Karena apa? Kirot itu adalah jaizun, boleh atau membolehkan. Minat torfaini, daripada dua arah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kirot. Kita ini banyak di sekeliling kita orang yang bekerja sama seperti kirot. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti kaidah fikih kirot, maka insya Allah kita sesuai dengan syariat, dan keberkahan serta keuntungan dan manfaat akan terjadi baik kepada si pemilik modal maupun kepada yang bekerja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.